Acara penghiburan bukan Sofiatul yang datang. Ya, tidak ada Lani itu datang ketika Anda sedang berduka. Jadi dia ngomong seenak jidat. Saya lihat ya pendeta-pendeta di Indonesia yang ngajarin seperti ini. Hei Lani, kau bukan siapa-siapa, kau hanya sampah yang sedang bekerja jadi TKI di Amerika. Dan kau itu ngomong sok dengan pendeta di Indonesia ini yang sibuk ngurus jemaat. Ada jemaat yang sakit, mereka berdoa. Ada jemaat yang sedang lemah, dikuatkan. Kau sibuk hanya urus donasi aja kau. Sibuk jadi TKW sana, kau mau ngomong sok dengan pendeta-pendeta yang ada di Indonesia ini. Urus saja tuh jompo-jompo. Ya, saya nggak tahu juga Anda tinggal di mana sekarang ya. Tidak jelas. Jadi teman-teman ya, saya berharap sekali lagi, mari kita kembali kepada ajaran gereja. Mari kita kembali kalau tidak tahu bertanya kepada gereja. Karena gereja yang akan datang ketika kau susah, kau lemah dikuatkan. Ya, ada apapun itu. Gereja yang datang, bukan kau panggil apologet. Apologet ini sekedar ikut, oh ya, memahami, mengerti. Kalau kau nggak ngerti apa-apa, oh bertanya kepada gereja. Ya, jadi ingat teman-teman, mendukung boleh, tapi jangan juga jadi botol ya. Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, gak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh gak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman, apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Betul. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu ya, Edis sekarang menjadi polikardus nomor 1 seantero negeri ini. Bahkan bisa dibilang tidak ada satupun pendeta yang bisa menyaingi kepopularitas Edis ini. Kita tahu Edis teman-teman ya, itu dianggap sebagai rasul dari orang-orang Kristen zaman now. Bahkan
orang-orang Kristen sekarang lebih memilih mendengar edis daripada datang ke gereja mendengar khotbah dari pendetanya, dari pastornya. Kita bisa lihat di hari Minggu, teman-teman, orang-orang Kristen bukan ke gereja, tapi malah duduk manis mendengar edis. Karena menurut mereka, mereka bosan mendengarkan ceramah khotbah dari pendeta-pendeta, dari pastor-pastor yang itu-itu aja, yang tidak membuat iman mereka bertumbuh. Karena iman mereka bertumbuh dari menghujat Islam. Jadi edis berhasil ya membuka sebuah pasar baru. Pasar di mana orang Kristen rindu untuk menghujat agama Islam. Rindu mendengarkan bagaimana fitnahan dan hujatan membuat marah umat muslim. Jadi orang-orang Islamophobia ini sangat senang dengan hadirnya edis. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana watak sesungguhnya dari Laskar Polycarpus ini. Dari orang-orang Kristen yang sekarang ternyata sangat Islamophobia. Dan ini sudah diakui oleh banyak pendeta ya, termasuk Deki Ngadas, seorang dosen, bahkan rektor ya, di sebuah STT, sekaligus seorang pendeta juga, yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen zaman now, ya, kok malah lebih memilih mendengarkan edis. Lebih suka mendengarkan hujatan kepada Islam daripada dengar firman Tuhannya. Nah inilah yang membuat kita sangat miris ya dengan kondisi umat beragama saat ini. Bagaimana mungkin kita bisa toleransi kalau Islamophobia merajalela? Kalau Islamophobia dipupuk, tumbuh subur di negeri ini. Ngeri teman-teman. Di sini kembali ya, Robert Lele mengingatkan bahaya dari ajaran edistarian ini. Dan kenapa kalian harus ke gereja? Kenapa kalian harus berhenti menonton edis dan pergi ke gereja? Jadi ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Sofiatul dan Edis. Kalau Sofiatul dan Edis mengatakan tinggalkan pendeta kalian, nonton edis, dengarkan. Ya, dengarkan edis saja. Karena menurut kelompok edistarian, pendeta itu gila perpuluhan. Banyak pendeta sesat, banyak pendeta penipu sekarang. Jangan dengarkan mereka. Ikut edis. Itulah kampanye dari kelompok edis ini. Mereka meminta kepada orang-orang Kristen tinggalkan gereja. Tinggalkan gereja. Dan di sini Robert Lele mengatakan, tinggalkan edis. Tinggalkan edis. Kembali ke gereja. Kenapa harus kembali ke gereja? Karena kalian harus ingat, kalau kalian nanti menikah, kalian meninggoy, ya, yang memberkati pernikahan kalian, yang membuat ibadah penghiburan buat kalian yang sudah meninggoy, itu gereja, itu pendeta. Kalau kalian sakit, yang datang itu pendeta kalian, gereja kalian, bukan edis, bukan Sofiatul, kecuali kalian donatur sangat besar ya. Mungkin kalau yang donasi sebulan 300-500 juta buat edis, ya mungkin dia akan sempatkan untuk mendoakan kalian, baik secara live, ya, secara medsos, maupun langsung datang. Kalau dibayarkan tiket, misalnya kalian di Eropa, ataupun mungkin kalian di Kanada, di Amerika ya, mau negara bagian manapun, mungkin edis akan datang, kalau dibayar dengan jumlah fantastis. Tapi kalau yang miskin-miskin ini, yang cuma nyumbang kasih edis 500.000, sejuta sebulan, jangan berharap edis datang. Kalian masih butuh gereja, jangan lupa. Kalian butuh gereja. Nah ini yang coba diingatkan oleh Robert Lele kepada orang-orang Kristen yang mulai tersesat, yang mulai meninggalkan gereja, malah ikut edis. Kalian harus ingat, ya, gereja yang memberkati pernikahan kalian, gereja yang mendoakan kalian, gereja yang akan membuat ibadah penghiburan di saat kalian meninggal, bukan edis, bukan Sofiatul. Harus kalian ingat itu. Nah, jadi apa yang disampaikan Robert Lele ada benarnya untuk hal ini. Ada benarnya. Jadi kalian harus ingat, walaupun gereja tidak membuat iman kalian bertumbuh, karena kalian bertumbuh dengan mendengar hujatan Islam, tapi kalian masih butuh gereja. Masih butuh. Untuk itu ambil jalan tengah. Hari biasa dengar edis, hari Minggu ke gereja. Lucu juga ya. Ini malah saya yang jadi penengah nih.
antara konflik etnis dan gereja ya. Ngeri teman-teman. Tapi itulah yang terjadi. Kita coba dengarkan dulu ya dari Robert Lele punya penjelasan, nanti baru kita akan berikan tanggapan dan sanggahan juga. Acara penghiburan bukan Sofiatul yang datang. Ya, tidak ada Lani itu datang ketika Anda sedang berduka. Jadi dia ngomong seenak jidat. Saya lihat ya pendeta-pendeta di Indonesia yang ngajarin seperti ini. Hei Lani, kau bukan siapa-siapa. Kau hanya sampah yang sedang bekerja jadi TKI di Amerika. Dan kau itu ngomong sok dengan pendeta di Indonesia ini yang sibuk ngurus jemaat. Ada jemaat yang sakit, mereka berdoa. Ada jemaat yang sedang lemah, dikuatkan. Kau sibuk hanya urus donasi aja kau. Sibuk jadi TKW sana, kau mau ngomong sok dengan pendeta-pendeta yang ada di Indonesia ini. Urus saja tuh jompo-jompo. Ya, saya nggak tahu juga Anda tinggal di mana sekarang ya. Tidak jelas. Jadi teman-teman ya, saya berharap sekali lagi, mari kita kembali kepada ajaran gereja. Mari kita kembali kalau tidak tahu bertanya kepada gereja. Karena gereja yang akan datang ketika kau susah, kau lemah dikuatkan. Ya, ada apapun itu. Gereja yang datang, bukan kau panggil apologet. Apologet ini sekedar ikut, oh ya, memahami, mengerti. Kalau kau nggak ngerti apa-apa, oh bertanya kepada gereja. Ya, jadi ingat teman-teman, mendukung boleh, tapi jangan juga jadi botol ya. Thank you buat Kak Elma dan teman-teman semua yang udah support ya. Saya berharap seperti itu teman-teman. Karena saya melihat akhir-akhir ini tuh orang bisa lari dari ajaran gereja gara-gara mendengar Lani Ekowati. Ini si Sofiatul ini. Anda dengar framing-framingnya dia. Saya lihat di Indonesia ini, gereja-gereja ini tritunggal ini. Hah? Bentar, nanti saya putarkan. Ya, jadi ini saya dengar tadi, waduh Rek. Dia sibuk kumpul donasi, dia sibuk ngomong kasih kesesatan kepada orang. Tidak pernah ada mendoakan sedikit pun. Itulah ya, iblis tuh gitu teman-teman. Iblis tuh memang caranya seperti itu. Hilal, kok bisa ada rebana ya? Bisa ada rebana gitu ya. Thank you Kak. Jadi itu teman-teman ya, saya berharap kalau teman-teman mau belajar ya dari apologetika belajar. Tapi jangan keluar dari ajaran gereja. Ya, jadi ini yang saya jawab dulu pertama. Nanti selanjutnya saya masih menjawab ya, belum saatnya untuk mengkonter. Ya konter tadi itu hanya ringan-ringan aja. Itu baru awal-awal aja lah ya, terkait dengan hal-hal yang saya mau sampaikan. Ya jadi nanti kita coba untuk selanjutnya kita satu lagu dulu ya. Thank you buat teman-teman semua yang udah selalu support ya. Satu lagu buat teman-teman semua ya. Kita hari ini lagu rohani aja dulu ya. Nanti setelah kalau saya counter baru mulai ya. Saya akan counter semuanya dari Edis, Lani, Yuli, para binatang-binatang itu hari ini saya jawab semuanya. Hari ini saya akan menjawab dan mengcounter. Ya. Jadi kesempatan saya hari ini setelah beberapa hari ini saya jawab semuanya ya. Setelah ini nanti saya jawab tentang yang si Francisca dulu. Ya. Terkait dengan anak saya. Megang paha tadi udah ya. Megang paha tadi udah saya udah bilang ketika colok celek itu ya memang dulu ya 10-20 tahun lalu saya normal juga. Ya, kalau hal-hal seperti itu biasa, tapi saya tidak pernah dilaporkan pencabulan, sorry. Ya, atau hal-hal di luar hal seperti itu tuh tidak ada pernah kejahatan saya melakukan pencabulan. Sorry. Ini jadi harus yang namanya teman-teman mengerti ya. Kalau dia merasa ada kena lututnya atau merasa ada body yang kena pelecehan gitu, mungkin dia laporkan. Ya. Tapi
Anda boleh cari dimanapun sampai datang ke bapak saya tanya apakah saya pernah kena kasus yang namanya bulca atau apapun itu. Ya kalau pernah yang namanya sel-sel gitu biasa lah ya. Gara-gara ada penganiayaan terhadap orang, ya kena sel sehari pernah. Kayaknya nggak pernah deh. Kalau masuk keluar sering, tapi sehari itu nggak pernah deh kayaknya. Minat apa? Paling hanya ditahan terus dikeluarkan, ditahan dikeluarkan. Ini yang saya bilang bahwa memang kalau nakal sih ya. Saya bukan terlahir suci. Ya memang terakhir ya ini ya. Ya kita contohnya siapa ya? Paulus lah ya. Memang ada juga nakal-nakal gitunya kan. Terus Tuhan Yesus panggil kembali ke jalan yang benar. Yang lebih dekat tuh Pendeta Mel Atok. Itu senior saya. Rumah Pendeta Mel Atok tuh nggak jauh dari sini ya. Nggak sampai sekilo. Jadi ini karakter di lingkungan kami ya. Jadi kalau teman-teman datang ke Kupang ya, itu ada namanya Terminal Opura. Memang karakter kami di situ seperti itu, teman-teman. Ya. Nakal ya, seperti itulah ya. Dulu Pendeta Mel Atok tuh tindiknya semua di sini. Itu senior saya di sini ya. Itu namanya CV ya. Saya ini bukan cerita bohong, ini benar. Ya Anda tanya dia aja sendiri. Nih tusuk tindiknya di sini semua. Itu Pendeta Mel Atok kok. Jadi ya memang karakter kita tuh di sini waktu dulu yang namanya orang-orang seperti kita ini ya memang masih mencari jati diri ya. Dan itulah cara yang kita lakukan. Ya, tapi kami tidak pernah jadi pengemis. Ya. Contohnya buat susah-susah diri atau bentang-bentang tikar tidur di jalan terus minta-minta. Bantu Koko bantu ya. Nggak pernah. Ya kalau karakter saya nggak pernah seperti itu. Jadi Koko ya apalagi jual-jualan agama gitu nggak pernah. Ya, jadi nggak pernah sekalipun ya kalau hal-hal seperti itu dilakukan oleh kami ya. Contohnya kalau nakal pun kami nggak seperti itu. Kami justru yang lebih keras. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang minta-minta donasi di Alfamart ya atas nama agama dan Palestina, itu dulu kami juga seperti itu, tapi tidak bawa agama. Tidak bawa nama orang lain, bawa nama diri sendiri. Jadi kalau itu namanya jatah reman lah. Lu mau kasih nggak? Mau aman nggak? Pilih nyawa atau reman? Jadi nggak main yang ngemis-ngemis, minta rumah. Ya itu namanya dulu. Lu nggak nakal, lu nggak makan lah ya. Padahal orang tua saya tuh lumayan lah ya, tapi saya nggak lebih seperti itulah. Itu dulu saya memang nggak harus ya ngapain juga. Secara faktanya memang semua orang tahu seperti itu. Ya. Jadi kalau semua orang tahu seperti itu, terus saya mau mengelak mau ngapain? Itu dulu teman-teman. Jadi ya it's everything's gonna be okay. Hal-hal yang dari zaman dahulu ya memang seperti itu. Kalau Anda mau mengembalikan saya tentang hal-hal yang seperti itu nggak masalah juga ya. Kalau prinsip kami di jalan gini teman-teman. Prinsip di jalan itu contoh lah ya. Contohlah seperti si Reda gitu, cari-cari masalah dengan saya. Kalau prinsip kami di jalan ya, kalau ingin lu bunuh harimau, lu nggak perlu yang namanya cari harimaunya. Lu tangkap anaknya. Maka harimau yang akan datang cari. Jadi kalau prinsip jalanan itu, lu nggak perlu sibuk-sibuk nyari yang namanya masalah. Lu buat masalah aja dengan yang orang yang di dekatnya. Jadi nanti saya akan pakai ilmu jalanan seperti itu. Tidak perlu saya repot-repot untuk supaya harimau datang. Ya orang di dekat aja. Makanya suaminya udah mulai dipanggil gitu kan. Udah mulai yang namanya diselidiki. Begitu cara mainnya. Ya. Jadi mainan saya tuh nggak pakai yang cara-cara barbar, buka-buka paha gitu kan.
Kasih lihat lato-lato. Nggak main, saya nggak main seperti itu. Untuk yang namanya nanti itu kan udah dipanggil, si Reda udah dipanggil sekali. Nanti ada panggilan lagi, gampang. Terus nanti untuk si Lani kita akan jawab selanjutnya. Nanti saya akan jawab juga terkait anak ya. Anak-anak yang di framing oleh Francisca. Memang Francisca ini juga manusia ya tua tapi bodoh. Jadi saya nanti lanjut dulu ya. Kita satu lagu dulu. Untuk nanti selanjutnya saya jawab terkait dengan anak. Dan apalagi ya, mungkin pertanyaan-pertanyaannya apalagi ya. Anak terus apa lagi? Utang apalagi? Setelah itu baru saya mulai counter ya. Apa? Otong lagi, otong ya. Apalagi? Supaya saya jawab. Jendes oke. Ada lagi? Titit ya. Ya saya kira nanti saya jawab semua setelah ini ya. Kembalikan koin, oke. Ini kembalikan koin kepada siapa juga nanti kita cari tahu siapa yang minta nih. Ya satu lagu dulu buat teman-teman semua ya, kiranya kemuliaan nama Tuhan lah. Kita tuh selalu memuliakan nama Tuhan. Jangan lihat manusia-manusia ini. Apalagi hanya apologet ini. Apalagi yang udah beli rumah apologet tapi atas nama pribadi ya, itu bahaya juga sih ya. Oke, satu lagu dulu buat teman-teman semua. Sombong ya. Mulai dapat rumah mulai aneh-aneh ini. Ini kayaknya harus diberantas lah ya Edis ini ya. Jadi kalau dibilang bahwa Edis ini lihat cara wih memang dia tuh wih. Terus kalian lihat judulnya, wih, semua Iskariot. Pokoknya semua yang melawan dia tuh dipanggil apa? Iskariot. Wih. Terus lihat sombongnya, caranya. Wih. PC The King yang bikin chat mesum. Nah, coba suruh sini, coba. Wih. Suruh sini bapak kau, kepala bapak kau. Pengemis online kau suruh saya. Hidup kau susah di Indonesia, harus ke sana, lari ke sana, minta-minta ngemis-ngemis. Tidak sekolah kau datang ke sini kau sok, aduh. Itu kalau ada depan saya Pak, lu ngomong kepala yang kurang rambut tuh. Ya, ini saya paling benci manusia sombong. Ya, manusia sombong ini enggak penalti pala lu yang model-model sombong kayak gini. Mereka ini teman-teman kerjanya itu fitnah. Kerjanya fitnah, goreng, melintir. Atau tukang motong-motong pernyataan orang. Coba, suruh coba. Yang namanya PC The King. Suruh membuktikan chat mesum itu. Kenapa dia membuat chat mesum seperti itu? Tujuannya buat apa? Adalah seseorang bernama Yulia. Yulia sangat pengen ke Amerika. Saya dikirimin videonya loh. Oh yes. Pede sekali kau Edis. Ya. Kau terlalu percaya diri bahwa itu tuh sedang bicara tentang kau. Kalian ini orang-orang yang sindrom star, yang terlalu percaya dirinya berlebihan gitu kan. Bahwa kita harus ngomongin, lu siapa sih pengemis? Serius loh. Lu percaya diri sekali bahwa ini adalah orang yang namanya tinggal di luar negeri, berarti itu lu di Amerika, itu lu semua. Nggak ada orang lain lagi loh. Bayangin loh. Jadi kalau cowok yang tinggal di Amerika itu lu yang paling terkenal, sekarang lu yang paling hebat gitu. Ini sindrom star sampai sebegininya nih orang. Ini baru dapat rumah loh. Baru dapat beli rumah, belum lagi yang lain. Aduh. Setiap ada peristiwa, biar kalian tahu, setiap ada peristiwa selalu ada Oke, orang ini kita dengar ya. nginfo. Ada nih. Begitu ya.
Jadi coba berhentilah kalian memfitnah ya. Jangan memfitnah. Seperti itu ya. Nah, ini ada orang, nah ini namanya Yuli. Kalian pasti tahu ya si Yuli ya. Oke. Coba nanti biar dia yang jelasin. Coba ya, silakan. Dia Bagus jelasin. nih. Ini bagus. Yuli ini ya, jadi Yuli ini datang untuk klarifikasi. Ya. Artinya dia mau menerangkan tentang bagaimana ya hubungan antara chat mesum gitu ya. Oke. Bagus sih, bagus. Saya harus yang namanya apresiasi. Oke, kita lanjut dulu. Ini ya. Jadi ini Shalom, Bang. Halo, Shalom, Kak Yuli. Coba nyalakan kamera dulu. ya, kita dengar dulu ya teman-teman. Iya, Bang. Shalom. Ya, Kak Yuli, saya mau tanya ini Kak Yuli. Saya itu kan dikirimin banyak video. Iya. Termasuk sudah saya tanyakan langsung kan dengan Kak Yuli. Ada seorang namanya PC The King, tadinya namanya PC The King. Nah, dia membuat satu video di mana di dalam video tersebut ada seperti klip-klip daripada WhatsApp. Iya, Bang Eris. Di mana klip-klip dari WhatsApp itu isinya itu chat yang berbau mesum. Ya. Nah, dari video itu dikatakan bahwa pengirim video tersebut adalah Yuli. Karena ada kata-kata Yuli kangen begitu ya. Gimana kata-katanya? Saya lupa itu. Pokoknya kurang lebih begitu. Yuli kangen, pengen lihat bawah, nanti dijilat dan lain sebagainya. Terus di situ pada video itu ditunjukkan foto-fotomu, pernikahanmu kalau tidak salah. Betul ya? Iya, Bang. Oke. Betul. Itu gimana? Coba klarifikasi, coba silakan. Dan katanya, kata dia, chat-chat itu dikirim kepada seseorang bernama Romeo. Nah, Romeo ini di Amerika, begitu. Nah, pokoknya inti dari... Aku suka drama ini. Jadi ini hal yang teman-teman ya, saya suka ketika orang ya yang nggak ada hujan, nggak ada angin, kita bercerita tentang apa yang menjadi konten kita, tiba-tiba disindir oleh mereka yang merasa tersinggung. Ya. Saya yang putar di room saya tidak menyinggung siapapun. Tapi mereka merasa. Contohnya ya, saya buat suatu hal nih. Saya buat status. Tujuannya untuk cewek inilah. Dasar beli rumah dari hasil donasi. Saya mau nyinggung cewek ini ya, karena cewek ini ya saya mau nyinggung cewek ini. Tapi tiba-tiba yang tersinggung ada orang yang hari beli rumah dari hasil donasi. Contoh lagi nih. Nih saya lagi mau buat rumah dari hasil donasi. Caption saya untuk diri saya. Senangnya dalam hati kalau punya rumah dari hasil donasi. Aku sih suka. Terus ada yang baca. Ada yang tersinggung. Loh, saya dapat donasi. Saya buat status senangnya dalam hati kalau dapat rumah dari hasil donasi. Aku sih suka. Terus ada orang namanya Edis Butar-Butar langsung, lu bro, lu ngomong apa tuh?
Lu singgung siapa tuh? Bapak sehat ya? Itu kan pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Emang Bapak sehat ya? Bapak tanya kayak gitu. Bapak urus hidup Bapak dong, jangan urus hidup saya dong. Ngapain Bapak tanya-tanya seperti itu? Ya, jadi itu memang berat, saudara-saudara. Terkait dengan hal-hal seperti ini. Berat. Lanjut. Daripada chat mesum yang tanda kutip yang nanti coba jelaskan, itu merujuk kepada kita ini. Dia bikin Kepada kita. Hidup ini hanya lu aja yang tinggal di Amerika, Des. Cuma lu aja dan Yuli yang hubungannya Indonesia-Amerika. Hah? Yang lain di dunia ini hanya kalian berdua saja. bikin framing begitu supaya orang-orang awam tuh berpikir bahwa itu adalah kita. Coba silakan. Ya, jadi sudah saya cek juga Bang Edis ya. Saya juga jujur, mau apapun itu, saya berani mempertanggungjawabkan. Saya tidak pernah ngechat seperti itu. Kalau seandainya ya orang yang sudah menyebarkan itu, ketika dia mendalilkan, dia harus bisa membuktikan minimal dengan nomor telepon di atasnya. Inilah orang bilang logika falasi kalau ngomong. Actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Lu yang pada ngomong, lu buktikan bahwa itu ada ngomongin elu. Lu yang harus buktikan bahwa itu tuh ngomongin elu. Bukan minta sebaliknya. Ya Allah, ini kagak ngerti ini. Kita putarin deh ya. Kalau ini mereka ini memang aduh ini pantas aja nggak lulus hukum satunya. Ngomong sok pinter tapi nggak ngerti nih berat loh. Tar, kita bukain dulu nih. Mana chatnya ini? Hilang pula lagi. Mana ini? Suka tidak suka, inilah yang sekarang sedang terjadi pada kekristenan. Edis itu didengarkan oleh banyak sekali orang-orang Kristen. Bahkan kalian boleh ya gabungin 5 pendeta yang paling terkenal di Indonesia. Mau itu Gilbert Lumondong, Niko, Philip Mantova, siapapun lah, digabungin. Nggak ada apa-apanya dibandingkan Edis ya dalam jumlah penonton, pendukung, dalam hal militan. Yang ke gereja dengar pendeta ya paling gitu-gitu aja, suam-suam kuku kalau dibilang. Kalau mereka bilang itu jemaat suam-suam kuku. Beda dengan jemaat Edis, berapi-api. Kalau Edis bilang hajar Islam, bakar rumah umat muslim, bakar mereka. Pukul umat muslim, pukul. Kenapa? Karena memang militan. Edis memberikan rohnya, mencurahkan rohnya, roh kebenciannya. Jadi dengan menjadi pengikut Edis, Edis akan memberikan roh herder. Roh herder akan menghinggapi kalian dan membuat kalian radikal. Akan membuat kalian berapi-api dalam Edistarian ini. Dan itu sudah terjadi teman-teman. Jadi Edis ini mencurahkan roh herder namanya. Itulah mereka senang dipanggil herder. Coba lihat pengikut Edis. Senang nggak dipanggil binatang? Senang. Sama seperti yang dibilang Robert Lele. Bahkan Robert Lele yang Kristen juga, itu kebingungan ya. Kok bisa? Orang-orang Kristen ini kok senang dipanggil sebagai anjing? Ya. Kalau Yesus panggil anjing, Edis panggil herder. Level 2-nya ini teman-teman. Ini membuat mereka bingung, ini apa gitu kan? Kok bisa?
Apa yang terjadi dengan kekristenan saat ini? Ya mau gimana? Inilah efek pendeta nggak berani lawan Edis. Inilah efek pendeta tidak berani mengatakan bahwa Edis sesat. Jangan ikut Edis. Kembali ke gereja, kembali dengar firman Tuhan. Jadinya Kristen sekarang diwakili oleh Edis. Jadinya orang melihat benchmark standar kekristenan itu Edis. Ya, orang paling Kristen tuh Edis sekarang. Kalau perempuannya Sofiatul. Itu cerminan ajaran Kristen sekarang. Kenapa? Karena nggak ada yang berani menantang Edis. Nggak ada berani, teman-teman. Pendeta ketakutan. Takut jemaatnya hilang kalau melawan Edis. Gilbert nggak berani. Kemarin sok mau senggol Edis dikit. Dihajar. Hancur. Mel Atok, teman-teman. Datang ke rumah Edis sungkem. Sungkem. Kenapa seperti itu? Karena takut. Lawan Edis, habis kamu. Nanti jemaatmu tinggal kayak MIM tuh. Deki Ngadas, itu berani. Tapi sayang, kecil. Ya. Nggak ada dampak bagi Edis. Nggak ada dampak. Terlalu kecil. Deki Ngadas, Muriwali, dan sebagainya. Deki Ngadas sampai bingung. Ini Mel Atok, kenapa nggak berani nih? Muriwali bingung. Kenapa teman-temannya, Esra Soru, Mel Atok, nggak berani sama Edis. Malah Mel Atok menjilat, sungkem dia, sungkem. Apa yang terjadi? Inilah bukti ya, bahwa Islamophobia itu benar-benar sudah menyebar di tengah orang Kristen, sudah sangat mempengaruhi orang Kristen saat ini. Ngeri, teman-teman. Dan ini kalau dibiarkan, akan terus jadi bola besar nih. Akan jadi bola salju yang menggelinding. Jumlah orang Islamophobia akan terus bertambah. Karena pemerintah belum punya solusi. Bagaimana menghadapi orang-orang Islamophobia ini? Belum ada. Ujung-ujungnya apa? Yang kita rasakan sekarang. Kacau nggak? Kacau. Tapi apa daya, kan gitu. Ujung-ujungnya apa daya. Nggak ada, teman-teman. Edis itu bisa mengubah wajah Kristen. Dari yang sebelumnya, ajaran Kristen dibentuk oleh para misionaris zaman dulu sebagai ajaran kasih. Ajaran yang suka membantu, kan gitu. Itu wajah Kristen dulu. Tapi wajah Kristen sekarang diubah. Diubah oleh Edis. Menjadi ajaran yang ofensif kepada Islam. Ajaran yang suka menyerang Islam. Ini kan bahaya. Ini bahaya nih kalau Kristen tinggal diam. Kalau gereja tinggal diam. Belakangan ini muncul gerakan dari pihak Katolik ya, yang sudah mulai melawan Edis. Katolik. Protestan bagaimana? Mau diam terus? Mau pembiaran terus? Atau gimana? Ini kalau dibiarkan terus, ya sudah. Hancur. Hancur ini, teman-teman. Nah, jadi memang butuh ya. Di Kristen itu butuh orang-orang seperti Robert Lele. Robert Lele ini kalau nyerang Islam, biadab nih. Manusia satu ini biadab kalau bahas Islam. Kita tahulah seberapa biadabnya Robert Lele ini. Tapi dengan dia sekarang sibuk ngurusin Edis, ada bagusnya juga. Biar dia fokus ngurusin Edis, benahi internalnya. Minimal dia peduli dengan kondisi internal Kristen. Nah, ini bukti bahwa Robert Lele itu masih sayang dengan kekristenan. Saya nilai secara objektif, teman-teman. Dia penghujat betul. Tapi minimal dia masih punya giroh untuk ya, membela agamanya. Robert Lele berani dia untuk melawan Edis. Bagaimana dengan pendeta? Diam. Takut. Ya. Bahkan makin ke sini makin sedikit orang berani menyerang Edis. Pak Bom-Bom nggak berani lagi, teman-teman. Apalagi setelah Paus tidak berterbangan lagi. Jadi Pak Bom-Bom bilang, waduh gawat ini.
Nggak berani lagi dia nyerang Edis. Walabu, aduh udah mulai melempem juga Walabu. Tapi biasanya nanti bangkit lagi nih Walabu ya. Kita harap Walabu bisa kembali bangkit melawan Edis nih. Kasihan nih, mereka tersandra dosa masa lalu. Jadi kita tahu banyak aib-aib dari musuh-musuh Edis yang dipegang oleh herder, sehingga mereka ini jadi memilih diam. Kalau Robert Lele nggak peduli dia. Mau kalian bahas tentang dia yang menelantarkan anak perempuannya? Mau kalian ungkit masalah dia dipelihara oleh seorang wanita? Ya, dibiayai oleh seorang wanita yang kalian sebut Mokondo? Nggak ada masalah. Toh itu kebenaran menurut dia. Dan bagi Robert Lele itu prestasi. Ada perempuan yang mau biayai dia, yang mau bayarin pengeluaran dia. Prestasi menurut dia. Artinya dia keren gitu kan. Ada perempuan tergila-gila seperti itu. Toh, dosa sudah ditebus kok. Kenapa juga? Atau bisa jadi ya, bisa jadi Robert Lele merasa, apa beda dengan Yesus? Ya. Yesus pelayanannya juga dibiayai kok oleh perempuan-perempuan. Ada Maria, teman-teman. Bukan Maria Magdalena ya, Maria yang lain, teman-teman. Ada Maria yang saudagar, orang kaya, yang juga aktif membiayai pelayanan Yesus. Jadi apa bedanya? Robert Lele merasa ada perempuan mau biayai dia, perjuangan dia, ya sudah gitu kan. Pak Bom dibiayai oleh pria, kalian nggak komplain. Kenapa kalau Robert Lele dibiayai wanita komplain gitu? Halo? Edis dibiayai tante-tante banyak tuh yang nyumbang kasih dia duit, nggak ada yang komplain. Betul nggak? Rudi Iskariot, salah satu donatur utamanya, ibu-ibu kok. Yang dia bilang itu donatur paling besar dia. Nggak ada yang komplain. Ya. Kenapa Robert Lele yang dibiayai perempuan komplain kalian? Dan ini saya kasih tahu lagi teman-teman. Saya dapat info A1 ya. A1. Robert Lele memang dibiayai oleh perempuan, oleh wanita ini. Tapi wanita ini nggak pernah tidur sama dia. Belum pernah. Jadi mau kondonya itu ya belum dipakai. Kondonya itu belum dipakai teman-teman. Saya juga bingung ya, ini wanita gila juga gitu. Bisa biayai begitu banyak tanpa ketemu. Cuman by teleponan, ya. Sleep call gitu kan. Mereka bilang sleep call gitu. Robert Lele dibiayai begitu besar. Dan perempuan ini bukan orang sembarangan. Bapaknya ya, bukan orang sembarangan. Dianya ya biasa aja. Jadi karena dia juga nggak menghujat Islam, ya sudahlah kita jangan bongkar ya. Karena nanti kalau saya doxing, saya melanggar hukum. Bahaya teman-teman ya. Kalau saya bongkar identitasnya, nanti saya yang kena. Dan biar kalian ketahui, perempuan ini membiayai Robert Lele bukan karena dia menghujat Islam, tapi karena suka Robert Lele. Kecuali dia ngasih uang ke Robert Lele terus dia bilang hujat Islam, saya bongkar mungkin. Itu mungkin saya akan bongkar. Tapi karena dia nggak bilang hujat Islam, ya sudahlah. Orang ini juga banyak membantu yang muslim-muslim juga, bakti sosial dan sebagainya. Jadi ya udahlah. Ini biar kalian tahu. Nah, jadi Robert Lele walaupun punya aib-aib, ya tukang mabuk, dulu tukang main perempuan, itu dia akui. Ini bagus ini orang, masih berani mengakui kesalahannya. Cuman nggak berani mengakui bahwa dia PC the King aja ya. Ini yang disayangkan gitu. Takut juga dengan penjara rupanya. Ya, karena dia sadar apa yang dilakukan PC the King itu kriminal. Jelas PC the King kriminal dan kita masih simpan video-video hujatannya. Kita ini suka nyimpan-nyimpan. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan jangan lupa juga dibeli mau di madu teman-teman. Ya, gimana ini? Kita harus menjaga imunitas tubuh teman-teman. Jangan minum itu yang soda-soda, ya, yang nggak sehat. Gitu. Ganti dengan madu. Dan saran bagi saya yang suka ngopi, ganti gula dengan madu. Minimal, ya minimal itu bisa mengurangi diabetes kalian. Bisa membantu kesehatan kalian. Dan sudah banyak yang coba, rata-rata yang sudah coba ganti ya, ganti madu ya sebagai pengganti gula, itu ketagihan.
terutama madu hutan Aceh. Banyak yang ngopi pakai madu hutan Aceh, rata-rata jadi langganan. Sebulan beli 5-6 botol gitu. Satu orang tuh teman-teman. Ya ini yang perlu nih teman-teman ya. Jadi kalau ada 100 orang beli 5 botol, 500 botol juga nih madu hutan Aceh laku. Nah, coba teman-teman ya. Terutama yang penggila kopi, sering ngumpul sama tetangga, sama teman-temannya untuk ngopi di rumah. Ganti. Dan kalian akan rasakan nikmatnya. Oke, sekian dari saya. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Kalau susah lewat online ya, belanja Shopee dan Tokopedia, bisa juga melalui WA. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.